Kalau saya maunya kan satu game kita final. Artinya kita sudah lolos Olimpiade. Nih Pak Erick Thohir lagi kasih semangat buat timnya nih, buat tim kita nih. Yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Are we fighting back or giving up? Huh? If we giving up, we stop here. Are we gonna fight back or giving up? Huh? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo. Ayo. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. The minister is, the president is here. All the Indonesia have been watching us and support us. Show them we are strong and we can fight back. Come on, come on, Come on. Yang dibatalkan kerana offside ketika menentang Uzbekistan. Jom sama-sama kita lihat. Ini adalah saat gol terhasil. Yang gol tadi malam ya, yang dianulir. Namun, gol telah dibatalkan kerana offside. Setelah diteliti VAR, pemain nombor 9 pasukan Indonesia telah berada di kedudukan offside kerana kakinya telah melebihi pertahanan kedua terakhir pasukan lawan. Dan walaupun dia tidak menyentuh bola, dia dihukum offside kerana telah mengganggu pemain lawan. Dengan itu, gol tersebut telah dibatalkan kerana offside. Sayang sekali kerana hanya sedikit saja offside. Sekiranya gol ini sah, sudah pasti lain ceritanya. Haklah untuk pasukan Indonesia dan all the best untuk perlawanan tempat ketiga demi layak secara automatik ke Olimpik. Gini rasa sunyi betul Sebab apa? Setiap pagi aku selalu dapat berpuluh-puluh DM daripada orang Indonesia suruh orang review Malaysia game ni. Indonesia. Tapi pagi tadi aku cek ada 1-2 DM je. Yang lain semua dah hilang. Inilah yang terjadi. Aku faham orang Indonesia sedang bersedih sekarang, Ya, sedang kecewa pastilah apabila melihat sedih kita ni. Indonesia Under-23 dikalahkan Uzbekistan semalam. Okey, so walaupun tak ramai orang DM kali ni, tapi aku nak review juga game semalam. Betul ke wasit punca segala-galanya Indonesia gagal ke final? Bila tengok game semalam, adakah wasit memang betul-betul curang terhadap tim Indonesia? Bagi aku ada betulnya juga, tapi korang patut marah VAR jugalah sebab VAR banyak menggagalkan apa yang Indonesia dapat lah. Okey, dari segi wasit ni bagi aku decision macam dekat separuh masa pertama tu macam Indonesia dah dapat 2 kad kuning terlalu awal. Lepas tu ada yang dia bagi foul, ada yang dia tak bagi foul. Bagi aku adalah sedikit berat sebelahnya di situ. Tapi bila cakap pasal offside, mengikut aku, apa yang aku nampak memang offside. Memang kaki penyerang Indonesia tu terkeluar sedikit dan dia mengganggu keeper pada waktu tu. Jadi dia dikira sebagai offside position walaupun hanya kaki saja yang terlepas. Dari segi kad merah, ada 2 pendapat kat sini. Ada orang panggil 50-50 sebab even dalam Premier League sendiri, bila kau buat follow through, kau dah clear bola tapi kau buat follow through, ada orang dapat kad merah, ada juga orang yang tak dapat kad merah. Sebab tu aku panggil 50-50. Memang mengikut keputusan wasit. Dan bila aku nampak wasit pergi dekat VAR, aku dah boleh agak dah wasit akan pilih kad merah. Sebab kita tahulah kan berangai dia macam mana malam tadi kan. Okey, itu pasal wasit. Korang boleh serbu IG dia semua. Aku dah tak nak bincang pasal wasit. Aku nak bincang pasal gameplay Indonesia semalam. Walaupun betul wasit ada beberapa decision yang questionable, kena akui. Orang Indonesia kena akui yang mana Indonesia semalam permainan diorang yang paling teruk dan sepanjang diorang dekat kempen Piala Asia ni. Okey, lawan dengan Qatar banyak shot, 10 shot. Lawan dengan Jordan 20 shot. Lawan dengan Korea pun 20 shot. Tapi game semalam Indonesia hanya produce 4 sahaja sepakan sepanjang 90 minit. 4 shot sahaja, bukan on target 4 shot sahaja, menunjukkan ketumpulan serangan semalam. Kehilangan Rafael Struik memang betul-betul terasa. Kredit harus diberikan kepada Uzbekistan. Macam yang aku dah cerita dekat preview sebelum ni, Uzbekistan ni memang tim yang susah sebab diorang ni
ada pengalaman, diorang juga ada motivasi. 4 tahun lepas kalah dekat semifinal, 2 tahun lepas kalah dekat final. Tahun ni mesti diorang nak menang dan aku rasa diorang yang akan menang Piala Asia kali ini. Okay, Uzbekistan memang pressing gila, memang serangan bertubi-tubi. Sepatutnya bukan setakat 2-0. Mungkin boleh lebih 3 ke 4-0, tapi ada yang kena palang, ada yang luar sikit daripada gol. Jadi Uzbekistan memang a better team than Indonesia last night. Untuk fans-fans Indonesia, jangan putus harapan sebab korang masih ada lagi peluang untuk layak ke Olimpik Paris. Yang mana korang kena kalahkan Iraq untuk tempat ketiga. Okay, kalau korang menang game yang ni, korang pun boleh kita layak bisa kalahkan Olimpik. Iraq. Okay, itu saja guys review aku kali ni. Kalau korang suka review-review macam ni, boleh tekan butang follow. Gini, istriku tersayang. Jadi gini, Tournament. kalau menurut Nona nggak asik Rawat masuk tournament. final. Emang nggak asik. Ya kita semua juga mau Indonesia masuk final. Tapi gini loh, kalau menurut saya ya, kalau Indonesia sampai masuk final dan kita berani Indonesia juara, apakah nggak jadi pukulan tempeleng knockout luar biasa untuk Federasi Sepak Bola Asia? Hah? Negara dari yang tadinya tidak dianggap ternyata bisa menampilkan sepak bola yang luar biasa. Makanya wasit VR-nya dari Thailand juga dipasang. Kenapa dari Thailand? Kita kan beradu sama Saingan nomor kita 1 di juga, Asia. iya. Bahkan orang dari China, dari Vietnam pun sudah mengakui bahwa Indonesia adalah raja ASEAN sekarang. Iya. Jadi kita udah nggak bicara Asia Tenggara lagi, kita akan bicara tingkat Dunia. Asia. Benar, Dan kita benar. akan bicara nanti kita masuk Olimpiade tingkat dunia. Dan saya juga akan yakin bahwa kemungkinan besar Indonesia lolos ke putaran ketiga dan kita harapkan, yang saya harapkan apa? Indonesia akan ketemu wasitnya teko Cino dari Cina. Dan Cina sudah ketakutan lawan Indonesia dan kita akan buktikan kita balas lagi seperti yang terjadi sama Qatar. Jadi semua ada blessingnya guys, semua ada blessingnya. Jadi tenang saja, tenang. Oke. Akun IG Sen Yin Ho pada pukul 2 malam memiliki 46.000 pengikut, tapi sekarang pada pukul 10 pagi akun Sen Yin Ho memiliki 85.000 pengikut. Ini tentu saja bukanlah penggemar Sen Yin Ho, tapi ini adalah netizen Indonesia yang siap memantau pergerakan Sen Yin Ho. Pasalnya, wasit Sen Yin Ho terlalu royal untuk memberikan kartu kuning terhadap pemain-pemain timnas Indonesia U23. Dan saya harapkan kepada teman-teman netizen Indonesia untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan terhadap timnas Indonesia tidak mendapat perhatian dari wasit, apalagi sampai diberikan kartu kuning oleh wasit. Apa yang terjadi sebenarnya pada wasit Sen Yin Ho? Mari kita pantau akun IG-nya dan kita pantau bagaimana pergerakannya agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan pada babak berikutnya. Halo, gue langsung aja ya. Lu boleh komen semua ya di sini. Satu kata untuk menggambarkan Sen Yin Ho wasit Indonesia melawan Uzbekistan tadi. Coba lu komen ya. Pertama banget yang gue pertanyakan adalah keputusan VAR menganulir golnya dari Ferrari. Jadi ini kalau dilihat ya, ini angle-nya menurut gue kurang pas untuk nentuin apakah ini offside apa enggak. Karena dari sini kakinya Sananta, memang kan dia agak di depan dari kakinya si pemain Uzbekistan. Tapi pemain Uzbekistan ini bahunya tuh ini nggak bisa, susah nih dinilainya karena kan mereka nggak punya teknologi garis ya. Jadi agak sulit dan ini benar-benar subjektivitas dari wasitnya aja. Karena kalau dari angle kayak gini yang agak miring, ini menurut gua nggak bisa diputusin sih. Harusnya mereka punya angle yang benar-benar lurus. Ya, Garis lurus, dan lurus dan kelihatan. Kalau di sini di bawah ini juga ini sebenarnya lurus, ini lurus yang di bawah, tapi nggak kelihatan posisi dari kakinya si Sananta. Jadi memang serba salah banget ini. Dan menurut gua kalau udah on field decisionnya udah gol, tapi susah diputuskan di VAR ini gol apa enggak, harusnya tetap gol. Ini menurut gua. Kedua, kartu merahnya Rizky Ridho. Ini menurut gue juga benar-benar questionable banget. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dia ngasih pelanggaran ya, ini masih gue terima lah. Cuman kalau misalnya kartu merah, menurut gue kurang pas aja gitu. Kenapa? Karena pertama, Rizky Ridho kan clearance bola ya. Dia clearance bola, terus si pemain Uzbekistan itu yang nomor 10, dia reaksinya adalah nyamperin si Rizky Ridho, dan ini benturan yang nggak bisa dihindarin sama sekali. Dan kalau kalian lihat di videonya itu, Rizky Ridho itu punya intensi untuk
narik kakinya untuk supaya nggak kena. Jadi setelah kena dia tuh tarik kakinya. Jadi bukan yang dia abisin kena gitu. Jadi memang intensinya bukan buat kenain si pemain Uzbekistan dan harusnya setelah dicek di VAR ini merupakan salah satu poin juga sih untuk nggak ngasih kartu merah karena Rizky Ridho nggak secara intensional mau nginjek bagian selangkangan dari pemain Uzbekistan itu karena dia punya intensi untuk narik kakinya supaya tekanannya nggak sekeras itu gitu. Dan kalau misalnya itu dikasih kartu kuning ya oke. Cuma kalau kartu merah menurut gua Berlebihan ya, kartu merah tuh berlebihan dia. ya gila. Ini Kuning lah, wasit kuning. dibayar berapa sih nih? Aduh, benar-benar dah. Awas lu ya, kalau main ke Indonesia, gue putarin lu di bundaran HI. Bener-bener awas lu ya. Gue doain kalau lu lagi makan pecel lele, tiap 2 detik didatengin yang ini minta-minta sumbangan. Biarin lu, keluarin mulu duit lu. Bener-bener lu ya wasit curang. Sheninhao Chanco. Sini do caco. Sheninhao Chanco. Sini do caco. Shinhao Chanco. Sini do caco. Sheninhao Chanco. Sheninhao Chanco. Sheninhao Chanco. Coi. Kalah kita sama Uzbekistan ya, 2-0, pening juga kepala saya. Info wasitnya rumahnya di mana ya? Mau saya dukunin lagi sesantet dia ya. Nggak ada otak bener. Kita tadi gol, nggak tadi gol emang. Ya Allah binatang gampang emang dia ya. Sama saya udah pesan buat kamu orang ya, yang tadi habis nonton bola di Bundaran Gajah. Ini sampah berserakan di mana-mana. Jadi kamu orang itu kalau nonton ya, nonton itu sampahnya diambil lagi, woi. Kasihan orang ini yang bersih-bersih nanti. Kayak mana mau bersih kota ini kalau kamu orang buang sampah sembarangan kayak gini ya. Jadi buat kamu orang jangan buang sampah sembarangan ya. Sama info wasit itu di mana ya? Asli saya teluh bener malam ini. Cari nama emak bapaknya. Seteluh dia. Jangan nggak kamu orang kasih tahu ya. Kasih tahu saya. Kamu orang tahu nggak nama ini emak bapak wasit tadi? Enggak. Nah, waduh, mau saya santet ya. Aduh. Ya tadi kita kan nggak gol kan? Nggak tadi gol kan? Ya makanya mau saya santet di malam ini. Iya. Mau saya, ya Allah saya, bapak kali nggak sewa kamu ya, wasit. Emang benar kata Evan Dimas, semua bisa dikalahkan kecuali wasit. Bener, satu-satunya cara mengalahkan King Indo adalah wasit. Tapi tetap pindah benua tetap jadi, kan? Pak, ada yang komen loh Pak. Apa? Tentang pertandingan tadi malam itu loh. Wasit. Iya, ini takon wasite Pak. Rek info ya, wasite ku nang dia omahe, nang dia alamate atau minimal IG-ne apa WA-ne lah. Kate tak jak ngopi nang kuburan. Jak ngopi Pak. Heeh. Wih, abang kan kene rame, arek padha Oh, biji iya. karo wasit iku. Tapi alhamdulillah saiki wis bersih. Bersih ya? Pegel wis gara-gara wasit. Oh, penonton do kabeh. info ya. Info rek. Tak jak ngopi nang Tak jak kuburan. ngopi.